Halo Bre, pada kali ini kita akan membahas sebuah film garapan Angga Dwi Sangkoso pada tahun 2022 yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Yang mana film ini akan bercerita tentang sekelompok pemuda yang akan melakukan pencurian terbesar pada abad ini, yaitu mencuri lukisan sang maestro, yaitu Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan di Ponorogo. Mulai dari peretasan, pemalsuan, pertarungan, hingga manipulasi akan mereka lakukan demi mendapatkan lukisan tersebut. Dan tanpa bacot lagi, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan salah satu karakter, yaitu Viko. Viko adalah seorang mahasiswa seni rupa pada salah satu kampus di Jakarta. Dia sangat ahli dalam melukis. Viko sering mencari uang tambahan dengan cara meniru lukisan seorang pelukis ternama yang dijualnya melalui sahabatnya, yaitu Ucup. Ucup adalah seorang hacker dan penjual barang-barang palsu yang branded. Lukisan yang telah Viko tiru akan diberikan kepada Dini, sang kurator istana, yang dijualnya kepada pelelangan besar di salah satu tempat. Viko memiliki seorang pacar bernama Sarah. Dia adalah seorang mahasiswa dan atlet pencaksilat pada kampusnya. Dia akan memasuki PON tahun ini agar bisa melanjutkan beasiswa pada kuliahnya. Kedekatan Viko dan Ucup sering membuat Sarah cemburu, dan ditambah lagi banyak hal yang dilakukan oleh Viko dan Ucup yang tidak diberitahukan kepada Sarah. Latar berpindah pada sebuah penjara. Diperlihatkan orang tua Viko, yaitu Budiman, yang masuk ke dalam penjara. Beliau masuk penjara karena terjebak oleh teman-temannya, dan Budiman memerlukan uang 2 miliar agar bisa membuka kasusnya kembali, lalu terbebas dari penjara. Kembali ke rumah Ucup, mereka membahas bagaimana caranya mendapatkan uang 2 miliar untuk membebaskan ayah Viko. Pada lelang, diketahui bahwa lukisan awal Viko dijual dengan harga 900 juta, dan Mbak Dini hanya memberikan mereka 50 juta. Ini membuat mereka sadar dan harus lebih pintar dalam bernegosiasi dengan Mbak Dini. Lalu mereka membahas tentang lukisan apa yang akan mereka tiru selanjutnya. Dan ketemulah salah satu sang maestro ternama, yaitu Raden Saleh. Lalu latar berpindah pada kantor polisi. Seorang polwan bernama Sita yang melaporkan tentang kasus pemalsuan lukisan kepada bosnya yang bernama Arman. Akan tetapi, laporan tersebut tidak dianggap serius oleh bosnya. Selanjutnya memperlihatkan dua teman Viko, yaitu Tuktuk dan Gofar, pada sebuah bengkel. Mereka ingin keluar dan mengikuti sebuah balap jalanan liar, yang mana melakukan taruhan sebesar 3 juta kepada seorang gadis yang bernama Vela. Tetapi, terdapat kesalahan pada kopling yang membuat mereka kalah dan kehilangan uang tersebut. Kemudian beralih pada Viko dan Ucup yang melakukan negosiasi terhadap lukisan palsu selanjutnya yang akan dibuat dari seorang maestro bernama Raden Saleh. Sampai-sampai mereka harus melakukan suatu kriminal yang mana harus mereplikasi sebuah karya Raden Saleh dengan series penangkapan Pangeran Diponegoro yang mana itu merupakan aset negara. Berlanjut pada Sarah yang sedang melakukan persiapan PON dan Viko yang menerima data tentang restorasi lukisan Raden Saleh. Berlanjut saat peniruan lukisan terjadi, tetapi dikarenakan alat pemanas tak kunjung selesai yang dibuat oleh Ucup, sehingga peniruan menjadi terhambat. Tetapi dengan bantuan Tuktuk dan Ucup, alat pemanas berhasil dibuat, dan lukisan berhasil selesai. Singkat cerita, tibalah saat pengambilan lukisan oleh Mbak Dini. Tetapi dikarenakan kehadiran banyak orang, membuat situasi semakin tegang. Setelah percakapan yang singkat, keluarlah seorang pria dari dalam mobil, yang mana merupakan seorang mantan presiden. Presiden ini bernama Permadi. Kemudian, setelah proses pengecekan lukisan oleh Mbak Dini dan Permadi, transaksi pun akan dimulai. Tetapi, tiba-tiba Permadi menawarkan sebuah rencana untuk menukarkan lukisan yang asli yang berada di Istana Negara dengan yang palsu. Tetapi dikarenakan penolakan dari Viko dan teman-teman, membuat Permadi marah dan melakukan negosiasi dengan ancaman di mana Bapak Viko akan disiksa atau mati di dalam penjara. Setelah kejadian tersebut, terjadi perdebatan antara Viko, Ucup, dan juga Sarah, yang dimana diperkenalkan sebagai asistennya Viko saat proses penyerahan lukisan. Setelah perdebatan dari pro dan kontra telah dibahas, sampai pada akhirnya Viko yakin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, segala rencana dipikirkan oleh Viko, Ucup, dan Sarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pak Permadi. Karena kekurangan informasi, Ucup melakukan peretasan untuk mencari jasa pengiriman yang akan digunakan. Tetapi karena mereka kekurangan supir dan juga mekanik, Viko pun berpikir untuk mengajak Tuktuk dan Gofar. Setelah supir dan mekanik ditemukan, rupanya masih ada sebuah masalah, di mana data-data dari perusahaan jasa pengiriman tidak terdapat dalam database, sehingga Ucup tidak bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, mereka melakukan aksi penyeludupan untuk mengambil data di kantor jasa pengiriman. Setelah pencarian panjang, ditemukan data-data pegawai tersebut oleh Viko, dan tiba-tiba Gofar ketahuan, yang membuat seluruh timnya panik dan melarikan diri. Ucup yang merekrut seorang yang bisa disebut sebagai perfect people. Setelah percakapan dan permainan yang panjang, Ucup berhasil merekrutnya. Kemudian mereka datang ke markas, di mana di sana Ucup bertemu kembali dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian tiba-tiba Tuktuk dan Gofar tercengang karena orang yang direkrut merupakan Vela, gadis yang
membuat mereka bangkrut. Singkat cerita, Vela melihat rencana Viko dan kawan-kawan yang masih banyak kelemahan dan menawarkan sebuah rencana di mana Gofar dan Tuk Tuk bekerja di jasa pengiriman tersebut agar bisa mendapatkan mobilnya. Setelah itu, proses pelamaran kerja pun terjadi dengan bantuannya Vela dan Gito merupakan asisten ibunya. Kemudian berlanjut pada hari penukaran lukisan yang mana Ucup bertugas sebagai pemantau, Tuk Tuk dan Gofar sebagai supir jasa pengiriman yang asli, sedangkan Viko dan Sarah sebagai supir jasa pengiriman yang palsu, dan ada Vela sebagai pengalihan yang membuat kemacetan di jalan raya. Setelah aksi yang dilakukan dengan baik, tiba-tiba mereka ketahuan oleh polisi yang bernama Sita dan Arman, di mana Arman dan Sita mencurigai mengapa ada dua mobil pengiriman yang sama di dalam jalur yang sama juga. Setelah beberapa saat itu, terjadi penabrakan oleh Arman dan Sita yang membuat Viko dan teman-temannya panik lalu berlarian. Gofar, Vela, dan Ucup berhasil melarikan diri tanpa ada masalah, tetapi Viko dikejar oleh polisi yang bernama Arman dan Sarah dikejar oleh Sita, serta Tuk Tuk yang tertangkap oleh polisi lainnya. Setelah proses pengejaran dan pergelutan yang berlangsung cukup lama terjadi, Viko dan Sarah pun berhasil selamat. Berlanjut pada Ucup dan Vela yang harus bersembunyi di sebuah hotel, dan Viko bertemu kembali dengan Sarah. Konflik terjadi karena Sarah berpikir Viko meninggalkannya, tetapi dengan penjelasan dari Viko, Sarah pun tenang dan menangis. Berlanjut pada Tuk Tuk yang diinterogasi oleh Sita, tetapi karena Tuk Tuk hanya diam, Sita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tiba-tiba Ucup atau Yusuf Hamda telah dijadikan DPO oleh pihak polisi, yang menyebabkan identitasnya ketahuan. Berpindah pada gudang kantor polisi, di mana pihak kepolisian kesulitan untuk mengenali lukisan yang asli dan yang palsu, sehingga harus melibatkan seorang kurator dari istana, yang mana kurator itu adalah Dini, orang yang menjual lukisan palsu dari Viko. Setelah pengecekan dilakukan, Dini melabeli sebuah lukisan yang asli dan membawa yang palsu dengan dirinya. Setelah itu berpindah pada Viko yang tengah mengunjungi acara pameran lukisan yang sudah dibuka kembali. Tetapi dia terkejut, rupanya yang dipajang itu bukan lukisan Raden Saleh yang asli, tetapi merupakan lukisan yang dibuat olehnya. Rupanya Dini menukarkan lukisan yang asli dengan yang palsu dan diberikan kepada Permadi. Berpindah pada seluruh tim yang telah kumpul kembali tanpa Tuk Tuk. Karena Tuk Tuk masih di penjara yang membuat Gofar marah dan kesal dan menyalahkan Ucup. Dan beralih lagi kepada ayahnya Viko. Rupanya dia merupakan bawaan Permadi yang mana kasusnya dibuka kembali dengan bantuan Permadi. Tetapi karena ketidaksepakatan antara Permadi dan Budiman serta perkataan dari Permadi yang akan menyakiti Viko, membuat Budiman memukul Permadi, yang mana Permadi marah dan menyuruh anak buahnya untuk kembali mengajar Budiman dan meninggalkannya di penjara. Kemudian beralih pada Ucup yang tengah merencanakan sesuatu hal untuk membebaskan Tuk Tuk dari penjara. Tetapi di tengah perencanaan tersebut tiba-tiba Tuk Tuk masuk dan membuat yang lain tercengang, lalu menyapa semuanya. Berpindah pada sebuah box dari penjara yang diangkut ke dalam sebuah mobil, yang mana rupanya isinya adalah Budiman, ayahnya Viko yang sedang melarikan diri dari penjara. Lalu berpindah pada Viko dan teman-temannya yang sedang mengubah rencana untuk menyusup ke dalam rumah Permadi. Tetapi dikarenakan akses untuk masuk ke dalam rumah Permadi yang ketat, Ucup pun menawarkan sebuah rencana untuk menjadi kekasih anaknya Permadi yang bernama Rama, sehingga Sarah pun harus terpilih untuk menjadi kekasihnya Rama. Setelah itu Sarah di makeover oleh Vela dan mendekati Rama di sebuah klub. Dengan kegenitan dan playboyan Rama membuat rencana Viko dan teman-temannya berhasil. Rencana berlanjut, di mana dibutuhkan seorang untuk mengambil lukisan itu dari rumah Permadi dan membawanya keluar, di mana Viko dan Ucup lah yang terpilih. Kemudian berpindah pada Vela yang bertemu dengan ibunya dan merencanakan ingin membuat sebuah bisnis, yang mana bisnis itu merupakan bagian dari rencana mereka. Setelah mereka berhasil membuka bisnis itu, Vela dan tim diberikan tugas masing-masing, yang mana Gofar dan Tuk Tuk bekerja pada bisnis tersebut. Viko dan Ucup menyusup ke dalam box audio, serta Vela sebagai head operation dan Sarah sebagai kasihnya Rama. Berpindah pada Viko dan Ucup yang ingin menyusup ke dalam ruangan server. Dengan bantuan Vela yang mengalihkan operator CCTV, membuat Viko dan Ucup berhasil menyusup ke dalam ruangan server tersebut. Kemudian memperlihatkan scene Sarah yang dengan anggun dan cantiknya menggandeng tangan Rama. Setelah itu Viko dan Ucup menyusup ke dalam sebuah ruangan yang berada di pavilion timur. Setelah memasuki ruangan itu, Viko dan Ucup berhasil menemukan sebuah lukisan, yang mana lukisan tersebut adalah lukisan Raden Saleh. Tapi tiba-tiba Viko terpaku pada sebuah lukisan yang dibuat oleh Agus Sunggewe. Setelah itu bom pun yang sebelumnya dirakit oleh Gofar berhasil ditempatkan pada lokasi. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria berseragam yang memasuki ruangan di mana Viko dan Ucup berada. Ini membuat mereka harus bersembunyi. Tetapi karena ada panggilan dari bawahannya, dia pun pergi. Viko dan Ucup berhasil selamat setelah kejadian tersebut. Rencana pun dilanjutkan. Sesuai dengan rencana, bom pun akan dinyalakan. Tiba-tiba bomnya tidak berfungsi. Ini menyebabkan seluruh tim panik dan membuat Viko dan Ucup harus berdiam diri di dalam ruangan, sehingga membuat Sarah harus menjadi bomnya atau sebagai pengalih perhatian. Di tengah-tengah aksi pertarungan yang dibuat
dibuat oleh Sarah, datang seorang pria yang membantunya, yang mana pria tersebut sudah mengagumi Sarah sebelum dia memasuki rumah permadi dan ingin mendekatinya. Kemudian, tiba-tiba Gofar berlari menuju bom yang sudah ditempatkan dan menendangnya sehingga menyebabkan bomnya itu menyala dan membuat sistem anti kebakaran di rumah permadi menyala juga. Ini membuat para tamu yang datang berlarian. Di tengah-tengah tamu yang berlarian, Viko dan Ucup berhasil mengamankan lukisan tersebut yang dicuri dari rumah permadi. Di tengah perjalanan kebahagiaan karena berhasil keluar dari rumah permadi dengan lukisannya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil lain, yang mana mobil tersebut keluar dua orang berpakaian hitam dan bertopeng. Para pria bertopeng itu pun menghajar Viko dan Ucup. Di tengah pertarungan, Ucup berhasil melepaskan topeng salah satu pria tersebut, yang rupanya adalah ayah Viko, yang mana ayah Viko sudah melihat dari Viko dan Ucup mengeluarkan lukisan dari rumah permadi dan mengikuti mereka untuk mengambil lukisan tersebut. Setelah Ucup mengetahuinya, dia pun berteriak memanggil Viko, dan saat Viko melihat pria tersebut merupakan ayahnya, dia pun memukul ayahnya dengan perasaan kecewa dikarenakan ayahnya berkhianat. Singkat cerita, Viko pun kalah dan mobil diambil oleh Budiman serta temannya, dan lukisan itu pun dibawa pergi oleh ayahnya. Kemudian berpindah pada Viko yang menangis karena rasa kecewa. Tidak lama setelah itu datanglah Vela, Gofar, Tuk-Tuk, dan Sarah, kemudian membawa Viko masuk ke dalam mobil, yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang membawa lukisan Raden Saleh yang asli, dan mobil yang dibawa oleh ayah Viko merupakan mobil yang membawa lukisan Agus Songgewe, yang mana kejadian itu sudah dipikirkan oleh Viko saat pertama kali melihat lukisan tersebut. Film ini pun berakhir dengan telepon dari Dini yang menawarkan harga lukisan Raden Saleh tersebut sebesar 10 juta dolar atau setara dengan 150 miliar rupiah. Ini membuat Tuk-Tuk memberhentikan mobilnya dan mereka pun bahagia. Terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Next, kita bahas film apa? Tulis di komentar. Bye bye, selamat berakhir pekan kawan-kawan.